Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Dr. Wiwi ya, selaku narasumber pada pleno hari ini dan teman-teman peserta pleno pada hari ini. Perkenalkan, saya Zulkarnain ya, perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ini untuk anggotanya ya, ada Bang Lutfi, Ani ya, Marvin, kemudian Fata, Desna, Siti Haura, Yenira, Lakia Mia, kemudian Glory, saya Zulkarnain, kemudian Nabila. Untuk pemicunya ini ada seorang anak laki-laki ya, berusia 5 tahun, dibawa oleh kedua orang tuanya ke dokter dengan keluhan di siku kiri bengkak. Setelah 1 hari sebelumnya terbentur dinding saat bermain ya. Bengkak tersebut semakin membesar dan semakin nyeri ya, sehingga tangan kiri sulit untuk digerakkan. Ibunya mengaku anak tersebut sejak usia kurang dari 1 tahun sering mengalami memar di kedua lutut saat mulai belajar duduk, merangkak dan berdiri. Riwayat keluarga, saudara laki-laki atau ibu pasien dari paman pasien itu memiliki riwayat yang serupa dan telah meninggal di usia 7 tahun akibat perdarahan setelah kecelakaan lalu lintas meskipun sempat mendapat transfusi darah. Pemeriksaan fisik status generalis tidak ditemukan kelainan. Pemeriksaan fisik status lokalis siku kiri ditemukan tampak bengkak, kemerahan, efusi positif, nyeri palpasi, lingkup gerak sendi terbatas karena nyeri. Dokter kemudian merencanakan melakukan pemeriksaan laboratorium. Klarifikasi dan definisi ya yang kami dapat, pertama ada memar ya, suatu kerusakan atau remuk di bagian dalam tetapi dari luar tidak tampak. Kemudian ada efusi, adanya akumulasi cairan yang abnormal. Kemudian transfusi darah, pemberian darah atau komponen darah dari satu donor ke individu lainnya atau resipien, di mana dapat menjadi penyelamat nyawa tapi dapat pula berbahaya dengan berbagai komplikasi yang dapat terjadi, sehingga hendaklah transfusi darah dilakukan dengan indikasi yang jelas dan tepat. Perdarahan adalah kondisi di mana seseorang kehilangan darah akibat pecahnya pembuluh darah. Untuk kata kunci yang kami dapat, yang pertama laki-laki 5 tahun, siku kiri bengkak, kemerahan, efusi positif, siku terbentur dinding, lingkup gerak sendi terbatas, paman meninggal karena perdarahan, kelainan status generalis negatif, lutut sering memar sejak usia 1 tahun, dan didapatkan nyeri palpasi. Untuk rumusan masalah kami yaitu anak laki-laki usia 5 tahun dengan keluhan siku kiri bengkak, kemudian semakin membesar dan semakin nyeri sehingga tangan kiri sulit digerakkan. Memiliki riwayat sering memar di kedua lutut sejak usia kurang dari 1 tahun, serta paman pasien memiliki riwayat yang serupa. Untuk analisis masalah kami ya, anak laki-laki ya 5 tahun dengan riwayat pamannya meninggal di usia 7 tahun akibat perdarahan. Ya, ini mungkin ada hubungannya dengan penyakit genetik ya, yang dimana dia ada X-linked dan gangguan perdarahan, sehingga ini gangguan perdarahan herediter. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya didapatkan siku kiri bengkak, kemerahan, efusi positif, nyeri palpasi positif, kemudian gerakan sendi terbatas. Kemudian ini diakibatkan karena dia bermain ya, kemudian terbentur dinding, trauma ringan pada siku kiri ya, dengan gambaran klinisnya bengkak ya, merah, nyeri ya, ini hemartosis ya, atau perdarahan sendi ya, di dalam, perdarahan sendi di dalam. Kemudian setelah dilakukan didapatkan hasil anamnesis tadi ya, didapatkan diagnosis diferensial ya dari kami. Itu yang pertama hemofilia A, hemofilia B, dan Van Willebrand disease. Kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang ya, ini pemeriksaan penunjang ya.
Kemudian pemisahan diantaranya yaitu bleeding time, clotting time, PT, APTT, kemudian faktor 8, faktor 9, hematokrit, hemoglobin, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Kemudian dilakukan tata laksana ya setelah didapatkan apa yang dialami oleh anak ini, kemudian baru dilakukan edukasi ya kepada anak dan keluarganya. Untuk hipotesis kami, anak laki-laki tersebut mengalami hemofilia ya. Baik, lanjut ke pembahasan. Yang pertama, poin yang kami dapat hemostasis ya. Untuk definisinya, mekanisme tubuh untuk menghentikan perdarahan secara spontan agar tidak kehilangan darah terlalu banyak bila terjadi luka pada pembuluh darah dan darah tetap cair dan mengalir secara lancar. Untuk kelainan dari ini apa aja sih? Kemudian ada defisiensi vitamin K, hemofilia, dan trombositopenia atau defisiensi trombosit. Kemudian mekanisme dari hemostasis ini yaitu jika terjadi luka ya pada seseorang, maka upaya tubuh untuk mempertahankan hemostasis atau melakukan hemostasis adalah dengan melakukan vasokonstriksi atau mengecilnya dinding luka tersebut, dan juga dia akan memperkecil diameter lumen pembuluh darah ya. Yang dimana jika lumen pembuluh darahnya kecil, maka peredaran darahnya akan lambat ya, sehingga komponen-komponen di dalam darah yang dimana salah satunya ada trombosit ya atau keping darah. Dia akan berinteraksi dengan luka ya, sehingga keping-keping darah ini akan menyumbat ya luka tersebut sehingga membentuk sumbatan trombosit. Tapi sumbatan trombosit ini dia belum mampu kayak menahan kebocoran darah tersebut ya. Sehingga dibutuhkanlah benang-benang fibrin atau serat-serat fibrin ini untuk menyumbat luka tersebut. Yang dimana fibrin ini adalah bentuk aktif dari fibrinogen ya. Kemudian setelah sumbatan dari benang-benang fibrin ini, barulah lukanya dari perdarahan tersebut dapat dihentikan. Kemudian untuk tes hemostasisnya itu apa aja? Yang pertama pemeriksaan fungsi vaskular, di mana dia ada pemeriksaan Rampelit, kemudian pemeriksaan massa perdarahan, kemudian yang kedua pemeriksaan fungsi seluler, ada pemeriksaan jumlah trombosit, pemeriksaan fungsi trombosit, kemudian ada pemeriksaan fungsi biokim, yaitu pemeriksaan kelainan jalur intrinsik dan pemeriksaan kelainan jalur ekstrinsik. Kemudian faktor yang mempengaruhinya ini ada banyak ya, ada pertama ada faktor pertama fibrinogen, faktor kedua protombin, faktor ketiga jaringan tromboplastin, faktor keempat ion kalsium, faktor 5 proakselerin atau labil faktor, faktor 6 itu tidak ada ya, faktor 7 prokonvertin atau stabil faktor 8 itu faktor antihemofilia atau AHF, faktor A antihemofilik globulin atau AHG. Faktor 9 komponen tromboplastin plasma atau Christmas factor. Faktor 10 faktor Stuart power. Faktor 11 plasma tromboplastin antecedent dan atau antihemofilia C. Faktor 12 faktor hegemon atau contact factor. Faktor 13 faktor stabilisasi fibrin atau fibrinase. Nah, untuk komponen darah ya, dia ada banyak ya, ada air, ada elektrolit, ya, nutrien, zat sisa, gas, hormon, dan protein plasma. Itu ada albumin, ya, globulin, ada alfa, beta, gamma, kemudian ada fibrinogen.
elemen selulernya yaitu ada eritrosit, ya dia fungsinya untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida, terutama oksigen. Kemudian ada leukosit, ya ada yang bergranul, ya dia ada eosinofil, ya basofil, neutrofil, ya fungsinya untuk neutrofil dia menelan bakteri dan debris, eosinofil menyerang cacing parasitik, ya berperan dalam reaksi alergik, basofil dia mengeluarkan histamin yang penting dalam reaksi alergik, dan heparin yang membantu membersihkan lemak dari darah. Kemudian untuk yang tidak bergranul, ya ada monosit dan limfosit, ya monosit dalam transit menjadi makrofag jaringan, limfosit B dan limfosit T dia untuk limfosit B dia menghasilkan antibodi, limfosit T menghasilkan respon imun diperantarai oleh sel. Kemudian ada trombosit, ya berperan dalam hemostasis. Kemudian proses hematopoiesis itu sendiri adalah sel darah memulai kehidupannya di dalam sumsum tulang dari suatu tipe sel yang disebut sel punca hematopoietik pluripotent. Sewaktu sel-sel darah ini berproduksi, ada sebagian kecil dari sel-sel ini yang bertahan persis seperti sel-sel pluripotent aslinya. Sebagian besar sel-sel yang diproduksi akan berdiferensiasi untuk membentuk sel-sel tipe lain. Contohnya, pada eritrosit, sel darah merah, paparan darah dengan waktu oksigen yang rendah dalam waktu yang lama akan mengakibatkan induksi, pertumbuhan, diferensiasi, dan produksi eritrosit dalam jumlah yang sangat banyak. Sekarang masuk ke hematrosis, ya untuk definisinya. Hematrosis adalah pendarahan ke dalam rongga sendi. Keberadaannya dapat dicurigai berdasarkan riwayat pasien, pemeriksaan fisik, dan berbagai modalitas pencitraan. Namun, cara terbaik untuk mendiagnosis hematrosis adalah dengan artosentesis, dengan analisis cairan sinovial. Kemudian lipohematosis, adanya lemak dan darah di rongga sendi. Kemudian untuk etiologinya apa aja sih? Etiologinya yaitu ada cedera traumatis dan cedera non traumatis seperti neurologis, vaskular, menular, dan neoplasma. Kemudian untuk patofisiologinya itu siklus perdarahan sering dimulai dengan perdarahan ke dalam ruang sinovial, adanya darah intrasinovial membentuk reaksi peradangan yang menyebabkan nyeri, kehangatan, dan pembengkakan. Selanjutnya hipertrofi sinovium bersama dengan peningkatan vaskularisasi yang lebih rapuh menyebabkan perdarahan lebih, membuat siklus buruk yang cepat dan akhirnya mengarah pada kerusakan sendi. Kemudian untuk klasifikasinya ada 3, yaitu akut, subakut, dan kronis. Kemudian ada hemofilia, ya definisinya diatesis hemoragik herediter yang ditandai dengan kecenderungan permanen pada perdarahan spontan atau traumatis dikarenakan adanya defisiensi faktor koagulasi darah. Kemudian etiologinya mutasi dari gen faktor 8 dan 9 selain hemofilia A dan B, yang paling sering terdapat juga hemofilia C yang diturunkan dengan cara autosomal resesif dan merupakan defek atau kekurangan pada faktor 9 dan faktor 11 dan hemofilia didapat yang terjadi disebabkan oleh sebuah proses autoimun. Klasifikasi berdasarkan derajat keparahan itu ada berat, sedang, ringan. Mana berat level faktor 8-nya kurang dari 1, kemudian sedang 1 sampai 5, ringan 6 sampai 40. Kemudian untuk berdasarkan gen penggoda faktor koagulasi ada hemofilia A, B, dan C. Untuk faktor risikonya sendiri adalah faktor yang dapat dimodifikasi dan faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor terkait pasien yang tidak dapat dimodifikasi yang dapat meningkatkan risiko pengembangan inhibitor diantaranya adalah genotip hemofilia berisiko tinggi, interaksi genotip imunogenotip, kostimulasi, etnisitas, ya, dan riwayat keluarga yang positif. Kemudian untuk yang dapat dimodifikasi yaitu beberapa penelitian telah mendukung gagasan bahwa terapi penggantian pertama pada usia dini dapat meningkatkan risiko pembentukan inhibitor. Untuk manifestasi klinisnya pada hemofilia terjadi perdarahan pada lokasi yaitu ruang sendi, jaringan lunak, otot pada trauma ringan atau secara spontan, orofaringeal, sistem saraf pusat, retroperitoneum, dan genitourinaria atau hematuria. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu ada Arnold Hilgertner dan kemudian ultrasound.
Untuk diagnosis hemofilia A dan B itu sendiri bedanya cuma di ini ya, di faktor 8C dan faktor 9. Jadi mana kalau di hemofilia A dia faktor 8C-nya rendah, sedangkan kalau di hemofilia B faktor 9-nya yang rendah. Untuk tata laksana hemofilia itu pemberian faktor 8 dan 9 kepada pasien ya. Kemudian untuk patofisiologinya, di patofisiologi diatesis perdarahan hemofilik sebenarnya adalah interaksi yang kompleks antara fungsi prokoagulan yang rusak yang diprakasai oleh aktivitas F8 yang rendah dan beberapa disfungsi hemostasik non F8 terkait. Disfungsi hemostasik yang tidak terkait dengan F8 ini termasuk ketidakmampuan umum jalur ekstrinsik untuk mengkompensasi pembentukan trombin rendah oleh defek intrinsik, atenuasi lokal jalur ekstrinsik oleh inhibitor lokal seperti penghambat jalur faktor jaringan di sendi, regulasi umum fibrinolitik jalur karena ledakan trombin rendah dengan aktivasi yang tidak memadai dari inhibitor fibrinolisis yang dapat diaktifkan trombin atau TRFI, dan regulasi lokal jalur fibrinolitik oleh aktivator fibrinolitik lokal. Untuk komplikasinya itu deformitas sendi pada anak-anak, hematuria, hematoma, severe tumor of bone, retoperitoneum, dan hemoragik. Untuk prognosisnya disabilitas berat dan kematian akibat hemofilia serta komplikasinya hanya terjadi sekitar 5-7% pada hemofilia berat, namun sebenarnya baik bila semua pihak yang terlibat senantiasa bekerja sama dalam menghadapi penyakit ini. Untuk edukasi ini yang penting ya, penyakit ini merupakan penyakit herediter, terangkan cara penurunannya. Kemudian penyakit ini memerlukan pengobatan dan pemantauan seumur hidup, perlu pemeriksaan rutin dan evaluasi, jenis-jenis waktu pembekuan yang tersedia, manfaat dan risiko transfusi komponen darah, kemudian rencana pemeriksaan rutin dan evaluasi, kemudian pentingnya konseling keluarga. Von Willebrand ya. Jadi von Willebrand adalah penyakit yang tandai tidak terbentuk PWF atau faktor von Willebrand sehingga tidak terjadi adhesi platelet karena PWF berfungsi menghubungkan kolagen dengan GP1B dan GP3A, dan berkurangnya faktor 8C oleh karena PWF merupakan karier dari faktor 8C dalam darah. Etiologinya, kelainan perdarahan herediter disebabkan oleh defisiensi faktor von Willebrand ya. Von Willebrand membantu trombosit melekat pada dinding pembuluh darah dan antara sesamanya yang diperlukan untuk pembekuan darah yang normal. Untuk tipenya bisa dibaca di laporan yang sudah dibagikan di WA. Untuk manifestasi klinisnya memar berlebihan, epistaksis, menorrhagia, kemudian pendarahan yang berlebihan saat mencabut gigi, perdarahan post tonsilektomi. Kemudian untuk diagnosisnya dan pemeriksaan tunjang, bleeding time, activated partial thromboplastin time, hitung jumlah trombosit, automated platelet function analyzer, tes konfirmasi laboratorium, tes PWF non fungsional dan yang fungsional. Untuk tata laksananya pengelolaan segera, pengelolaan jangka panjang, dan DDVAV atau desopresin. Transfusi darah. Rangkaian proses memindahkan darah atau komponen darah dari donor kepada resipien. Untuk tata caranya usia antara 18 sampai 65 tahun, HB minimal 12,5 gram, memerlukan ACD dan CPD. Kemudian komposisi darah simpan dalam 1 unit 500 ml adalah 450 ml darah ditambah 63 ml antikoagulan. Kemudian penyimpanan darah dilakukan dalam suhu sekitar 4 derajat Celcius. Syaratnya kondisi fisik harus dalam keadaan sehat ya, jasmani rohani, berusia 17 sampai 60 tahun, memiliki berat badan minimal 45 kilo, suhu tubuh 36,6 sampai 37,5 Celcius, tekanan darah 100 sampai 160 untuk sistolik dan 70 sampai 100 untuk diastolik. Saat pemeriksaan denyut nadi harus sekitar 50 sampai 100 kali per menit. Kadar hemoglobin minimal 12 gram per desiliter untuk wanita dan minimal 12,5 gram desiliter untuk pria. Untuk transfusi darah lengkap, indikasi dan kontraindikasinya ya bisa dibaca ya. Butuh juga transfusi sel darah merah, transfusi trombosit, dan transfusi plasma beku ya. Coagulation disorder yaitu hemofilia, penyakit von Willebrand deisi dan defisiensi vitamin K. Kemudian golongan darah itu ada golongan darah AB dan ABO. Kemudian untuk
Golongan darah ABO pada manusia ditentukan berdasarkan jenis antigen dan antibodi yang terkandung dalam darahnya, yaitu golongan darah A memiliki sel darah merah dengan antigen A di permukaan eritrositnya dan menghasilkan antibodi terhadap antigen B dalam serum darahnya. Golongan darah B memiliki antigen B di permukaan eritrositnya dan menghasilkan antibodi terhadap antigen A dalam serum darahnya. Golongan darah AB memiliki sel darah merah dengan antigen A dan B di permukaan eritrositnya serta tidak menghasilkan antibodi terhadap antigen A maupun antigen B dalam serum darahnya, sedangkan golongan darah O memiliki sel darah tanpa antigen tetapi dalam serumnya terdapat antibodi terhadap antigen A dan B. Untuk rhesus sendiri, golongan darah RH memiliki antigen RH yang disebut faktor RH. Pertama kali ditemukan pada darah monyet ya rhesus. Manusia yang memiliki antigen RH disebut sebagai RH positif, yang tidak memiliki antigen RH disebut sebagai RH negatif. Normalnya plasma darah manusia tidak memiliki antibodi anti-RH. Untuk studi kasusnya, hubungan riwayat keluarga pada kasus ya, hemofilia diturunkan secara sex X-linked ya, resesif, dan gen untuk faktor 8 dan 9 terletak pada ujung lengan panjang Q kromosom X. Oleh karena itu perempuan biasanya sebagai pembawa sifat sedangkan laki-laki sebagai penderita. Perempuan pembawa sifat hemofilia yang menikah dengan laki-laki normal dapat menurunkan satu atau lebih anak lelaki penderita hemofilia atau satu atau lebih perempuan pembawa sifat, sedangkan laki-laki penderita hemofilia yang menikah dengan perempuan normal akan menurunkan anak lelaki yang normal atau anak perempuan yang pembawa sifat. Untuk interpretasi data tambahan ya, itu hemoglobin, hematokrit, dan faktor 8 yang memberikan hasil kadar yang di bawah normal serta adanya pemanjangan APTT. Kemudian hasil PT normal dan APTT memanjang ini dapat menandakan adanya defisiensi faktor 8. Kadar faktor 8 yang berada di bawah normal dapat mengindikasikan hemofilia A. Kondisi defisiensi vitamin K ringan, kemudian kadar hematokrit rendah karena jumlah hemoglobin tidak cukup sehingga eritrosit hancur. Dosis rendah antagonis vitamin K2 dan gangguan hepar ringan. Baik, kesimpulan dari hasil diskusi kami, anak laki-laki tersebut mengalami hemofilia A. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.